Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari Ilmu Komunikasi UNJ, kelompok 3B, ingin mempresentasikan paper kualitatif kami dengan judul Analisis Framing Berita DPPI ada 1.242 korban keracunan makan bergizi gratis per Januari 2026 di portal media online tempo.co. Dengan saya, Laurentia Ketania dengan NIM 14 10 62 30 15, kelas B nomor urut 20. Dan saya Garden Nusantara dengan 141062328, kelas B dengan nomor urut 14. Hari ini kami akan menjelaskan bagaimana kami mengerjakan paper dan apa kesimpulan yang kami dapat setelah mengerjakan paper ini. Berikut adalah daftar isi kami yang terdiri dari 18 halaman hingga berakhirnya bab 3. Yang pertama adalah daftar isi, daftar tabel, yaitu bab selanjutnya adalah bab 1 untuk halaman 1. Yang kedua adalah bab 1 pendahuluan yang kami turunkan menjadi 1.1 hingga 1.4, dan 1.4 kami turunkan dari 1.1 hingga 1.4.2. Selanjutnya ada bab 2 kajian teori yang terdiri dari halaman bab 2 kajian teori ini terdiri hingga halaman 8. Yang pertama adalah 2.1 konsep, terus diturunkan menjadi 2.1.1 konsep berita dan 2.1.2 konsep framing media. Selanjutnya ada 2.2 yaitu review literatur dan 2.3 teori. 2.3.1 kami turunkan menjadi teori framing dan 2.3.2 kami turunkan menjadi teori framing Murray Edelman. Selanjutnya ada 2.4 variabel. Lanjut ke bab 3 yaitu metode penelitian. Kami turunkan menjadi 9 subbab, diantaranya 3.1 hingga 3.9. 3.1 memuat paradigma penelitian, 3.2 memuat pendekatan penelitian, 3.3 memuat metode penelitian, 3.4 memuat teknik penentuan objek penelitian, 3.5 memuat keabsahan data, 3.6 memuat coding, 3.7 memuat strategi penelitian, 3.8 memuat metode pengumpulan data, dan 3.9 memuat metode analisis data, hingga bab terakhir yaitu daftar pustaka. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan ke bab 1 pendahuluan. Pada latar belakang cara kami mengerjakan, kami membagi paragraf dari setiap latar belakangnya menjadi 7 dengan fokus yang berbeda-beda. Paragraf pertama dan kedua kami fokuskan bahwa kami menjelaskan media massa di sini itu bukan sekedar media biasa, tetapi media yang mengkonstruksi realitas yang ada sebagaimana dalam pemikirannya Murray Edelman. Selanjutnya pada pada paragraf kedua yang kita sorot adalah kami mencoba memperkenalkan apa itu program makan bergizi gratis yang menjadi topik objek penelitian kami. Selanjutnya pada paragraf ketiga dari latar belakang kami memasukkan fokus mengenai laporan-laporan atau data mengenai kasus keracunan yang terjadi di Indonesia per tanggal Januari hingga Maret 2026. Selanjutnya pada paragraf keempatnya, pada paragraf kelima, kami di sini mencoba membuat sinkronisasi antara perspektif analisis framing dengan kasus yang terjadi untuk menarik garis lurus bahwa kasus keracunan yang terjadi ini bisa dianalisis melalui pemikiran Murray Edelman. Pada paragraf selanjutnya, kami memasukkan mengenai media online Tempo yang menjadi portal berita objek penelitian kami sebagai media rujukan yang kami gunakan untuk penelitian kami. Media ini kami pilih karena Tempo ini sering dipandang memiliki karakter pemberitaan yang menekankan kedalaman analisis terhadap isu-isu publik. Dalam pemberitaan terkait kasus keracunan program makan bergizi gratis ini, Tempo.co tidak hanya menyajikan fakta kejadian,
tetapi juga menghadirkan berbagai sudut pandang melalui kutipan narasumber, data, serta penekanan pada aspek tertentu dari peristiwa. Praktik ini menunjukkan bahwa media tidak sekedar menyampaikan informasi, melainkan juga melakukan proses seleksi dan penonjolan aspek realitas tertentu. Hal ini menjadikan Tempo.co menarik untuk kami teliti dalam perspektif analisis framing Murray Edelman, karena cara media ini tuh mengkonstruksi isu dapat mempengaruhi bagaimana publik memahami apakah kasus tersebut dipandang sebagai masalah kesehatan biasa, kegagalan kebijakan, atau fenomena sosial yang lebih luas. Oleh karena itu terhadap framing yang dilakukan oleh Tempo.co, analisis terhadap framing yang dilakukan oleh Tempo.co menjadi penting untuk mengungkap bagaimana realitas dibentuk dan disampaikan kepada halayak. Paragraf selanjutnya di sini berisi tujuan dari penelitian yang ada. Jadi berdasarkan uraian yang telah ditulis di paragraf-paragraf selanjutnya, pemberitaan mengenai kasus keracunan program makan bergizi gratis tidak hanya berkaitan dengan fakta peristiwa, tapi juga dengan bagaimana media mengkonstruksi dan membingkai realitas tersebut kepada publik. Perbedaan dalam pengkategorian isu, penggunaan bahasa, serta sudut pandang yang diangkat berpotensi mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis framing pemberitaan kasus keracunan makan bergizi gratis di Tempo.co dengan menitik beratkan pada aspek-aspek kategorisasi, penggunaan bahasa atau simbol, serta perspektif sebagaimana yang ada dalam pemikiran Murray Edelman. Selanjutnya pada bagian 1.2, yaitu fokus penelitian. Di sini kami ambil dari berdasarkan latar belakang yang telah kami tulis sebelumnya, bahwa merujuk pada latar belakang, penelitian ini difokuskan untuk membedah strategi framing dalam pemberitaan kasus keracunan program makan bergizi gratis pada portal media online Tempo.co. Dengan menggunakan pendekatan Murray Edelman, penelitian ini secara mendalam mengkaji bagaimana media membangun konstruksi realitas melalui 3 dimensi utama, yaitu kategorisasi isu, penggunaan bahasa dan simbol, serta perspektif media berdasarkan pemikiran Murray Edelman. Ketiga dimensi ini dianalisis untuk mengungkap bagaimana peristiwa tersebut ditampilkan sebagai bagian dari fenomena political spectacle. Berdasarkan fokus tersebut, rumusan masalah yang kami susun terdapat 3. Yang pertama, bagaimana Tempo.co mengkategorikan kasus keracunan program makan bergizi gratis sebagai masalah publik dalam pemberitaannya. Yang kedua, bagaimana penggunaan bahasa dan simbol dalam pemberitaan kasus keracunan program makan bergizi gratis di Tempo.co dalam membentuk makna dan persepsi publik. Yang ketiga, bagaimana perspektif atau sudut pandang yang digunakan Tempo.co dalam membingkai peristiwa keracunan program makan bergizi gratis. Selanjutnya pada 1.3 tujuan penelitian. Ini ditentukan berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu yang pertama adalah untuk menganalisis bagaimana Tempo.co mengkategorikan kasus keracunan program makan bergizi gratis sebagai masalah publik dalam pemberitaannya. Yang kedua, untuk menganalisis penggunaan bahasa dan simbol dalam pemberitaan kasus keracunan program makan bergizi gratis di Tempo.co dalam membentuk makna dan persepsi publik. Yang ketiga, untuk menganalisis perspektif atau sudut pandang yang digunakan Tempo.co dalam membingkai peristiwa keracunan program makan bergizi gratis. Berikutnya kita masuk ke subbab 1.4, yaitu manfaat penelitian. Pada subbab 1.4.1, manfaat penelitian secara akademik, di sini ada yang pertama, mengembangkan kajian analisis framing dengan menggunakan perspektif Murray Edelman dalam memahami konstruksi realitas media terhadap isu kebijakan publik. Yang kedua, mengisi keterbatasan penelitian framing yang umumnya menggunakan model klasik seperti Edelman dengan menghadirkan pendekatan yang menekankan pada aspek simbolik dan political spectacle milik Murray Edelman. Yang ketiga, memberikan kontribusi konseptual dalam memahami relasi antara media, konstruksi realitas, dan persepsi publik dalam konteks pemberitaan isu publik di media online, khususnya Tempo.co. Beranjak ke 1.4.2, yaitu manfaat penelitian secara praktis. Yang pertama itu menjadi bahan refleksi bagi praktisi media, khususnya Tempo.co dan media online lainnya, dalam memahami bagaimana pemberitaan dapat membentuk persepsi publik. Yang kedua, meningkatkan literasi media masyarakat agar lebih kritis dalam memahami dan menafsirkan informasi yang disajikan oleh media.
Yang ketiga, memberikan masukan bagi pemerintah atau pemangku kebijakan dalam memahami bagaimana isu kebijakan publik direpresentasikan di media, khususnya terkait program makan bergizi gratis. Selanjutnya kita akan masuk kepada bab 2, yaitu bagian kajian teori. Yang pertama di 2.1 kita membahas mengenai konsep. Dari konsep sendiri kita menurunkan kepada konsep berita secara general, yaitu 2.1.1, yaitu konsep berita. Berita sendiri merupakan hasil proses seleksi dan konstruksi yang dilakukan media terhadap berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat. Nah, dalam praktik jurnalistik, tidak semua peristiwa itu dapat menjadi suatu berita, melainkan hanya peristiwa-peristiwa yang memenuhi kriteria tertentu yang dapat dianggap sebagai sebuah berita. Lalu juga dalam buku The Handbook of Journalism Studies dijelaskan bahwa berita sendiri merupakan informasi yang sifatnya baru, relevan, dan juga menarik, serta dijelaskan bahwa berita itu harus memiliki unsur keunikan atau ketidakterdugaan bagi khalayak. Dengan demikian, berita sendiri itu tidak hanya ditentukan dari fakta, tapi juga ada pertimbangan yang subjektif dari media yang mengumumkannya dan juga menyampaikan informasi tersebut. Nah, dalam proses seleksi tersebut dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, seperti tingkat kepentingan, kedekatan, serta dampak dari suatu peristiwa terhadap masyarakat. Hal ini tunjukkan bahwa berita itu merupakan hasil dari proses penyaringan informasi, di mana media itu memilih peristiwa di bagian tertentu untuk ditonjolkan dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa lain. Dengan demikian, berita sendiri tidak bisa dipandang sebagai representasi realitas yang objektif, melainkan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh nilai dan kebijakan editorial media itu sendiri. Lalu kita masuk ke konsep 2.1.2, yaitu konsep framing media. Framing media sendiri merupakan cara media dalam mengonstruksi dan menyajikan realitas kepada khalayak melalui proses seleksi, penonjolan, serta penafsiran terhadap suatu peristiwa. Dalam proses ini, media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menentukan aspek mana yang dianggapnya penting sehingga hal tersebut dapat ditampilkan dan mempengaruhi cara publik untuk memahami suatu isu yang sedang dibagikan. Lalu juga pada proses framing sendiri menunjukkan bahwa realitas itu disajikan dalam berita yang telah melalui tahap penyaringan dan pengemasan informasi. Dan media dapat menonjolkan aspek-aspek tertentu yang mereka inginkan dan dapat mengabaikan aspek-aspek lain, sehingga memiliki makna yang berbeda antar tiap berita. Dengan demikian, framing itu berperan untuk membentuk persepsi dan juga interpretasi dari khalayak terhadap suatu fenomena. Selain itu juga, framing berkaitan dengan penggunaan bahasa dan juga sudut pandang dalam pemberitaan. Pemilihan diksi, struktur dari narasi yang ditampilkan, serta penempatan aktor dalam berita itu dapat menjadi bagian dari strategi si media untuk membangun makna tertentu yang jelas ingin mereka capai. Oleh karena itu, framing sendiri tidak mencerminkan realitas, karena framing sendiri malah menciptakan realitas sosial yang dipahami oleh publik melalui media. Lalu kita lanjut kepada bagian 2.2, yaitu review literatur. Pada bagian ini, kami mencari 10 penelitian terdahulu untuk menjadi referensi review literatur. Yang pertama, ada penelitian dengan judul Analisis Framing Pemberitaan Peretasan Data Pusat Nasional di Media Online Tempo.co. Persamaan dari penelitian kami dengan jurnal yang kami gunakan sebagai referensi adalah keduanya membahas mengenai framing berita di media online Tempo.co. Dan terdapat perbedaan, yaitu objek penelitiannya tidak sama, di mana penelitian yang kami teliti membahas mengenai makan bergizi gratis, sedangkan dari penelitian terdahulu membahas mengenai bagaimana insiden peretasan pusat data nasional terjadi. Lalu untuk nomor 2, jurnal referensi yang kami gunakan berjudul Perbandingan Konstruksi Berita Makan Bergizi Gratis di Media Online Indonesia. Persamaan yang kami dapatkan adalah keduanya menganalisis framing kebijakan pemerintah, lebih tepatnya pada bagian makan bergizi gratis di media online Indonesia. Dan perbedaannya terdapat pada metode penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu adalah metode framing milik Robert and Mann, sedangkan penelitian yang sedang kami lakukan menggunakan metode framing yang dimiliki oleh Murray Edelman. Selanjutnya kepada penelitian ketiga dengan judul Analisis Framing Pemberitaan tentang Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Kasus COVID-19. Analisis Framing Model Robert and Mann pada media online koran.tempo.co edisi Maret 2020. Kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang kami lakukan adalah sama-sama membahas mengenai framing pada media online Tempo.co. Dan perbedaan dari penelitian yang kami jalani dengan penelitian referensi adalah penelitian yang kami jalani membahas mengenai makan bergizi gratis, sedangkan dari penelitian terdahulu membahas mengenai COVID-19.
Lalu juga penelitian yang kami teliti menggunakan model framing milik Murray, sedangkan untuk penelitian terdahulu menggunakan milik Robert and Mann. Yang keempat, ada dari analisis framing pemberitaan dugaan keracunan program makan bergizi gratis di Kabupaten Polewali Mandar pada mediadetik.com. Kesamaan dari berita ini dengan penelitian yang kami lakukan adalah sama-sama membahas mengenai kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis, dan keduanya menggunakan pendekatan framing. Dan dari perbedaan terdapat pada media yang teliti. Media yang kami teliti berasal dari tempo.com, sedangkan dari jurnal terdahulu menggunakan dari detik.com. Untuk model framing yang digunakan dari penelitian terdahulu adalah model framing milik Robert and Mann, sedangkan penelitian yang kami gunakan berfokus pada tempo dengan menggunakan model framing Murray-Edelman. Lalu, terdapat berita kelima yang berjudul Analisis Framing terhadap pemberitaan COVID-19 di okezone.co dan cnnindonesia.com. Keduanya sama-sama menggunakan analisis framing dalam melihat konstruksi berita media online. Perbedaannya terdapat pada topik penelitian, yaitu COVID-19 dengan makan bergizi gratis, serta jenis rujukan media yang digunakan itu berbeda. Lalu yang keenam adalah makan bergizi gratis program, New Framing on New Portal and Netizen Sentiment on Social Media. Kesamaannya terdapat pada keduanya membahas mengenai framing pada program makan bergizi gratis di portal media. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu juga mengkaji di bagian sentimen netizen di sosial media, sedangkan pada penelitian kami hanya fokus pada framing berita, lebih tepatnya di tempo.co. Lalu selanjutnya ada pada berita ketujuh, yaitu analisis framing pemberitaan program makan bergizi gratis dalam media tirto.id dan tempo.co. Keduanya sama-sama membahas mengenai framing pemberitaan, terlebih lagi pada topik makan bergizi gratis. Dan keduanya membahas di media Tempo Online, dan juga untuk perbedaannya terdapat pada penelitian terdahulu membandingkan dua media, yaitu antara tirto.id dengan tempo.co. Sedangkan pada penelitian kami hanya fokus spesifik pada satu media, yaitu tempo.co. Lalu pada nomor 8 ada analisis framing Robert and Mann mengenai kebijakan sekolah online jadi pilihan saat pandemi COVID-19 dalam portal berita kompas.co dan republika.co.id. Kesamaannya adalah keduanya sama-sama menggunakan analisis framing terhadap kebijakan politik dalam media online. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu menggunakan metode framing dari Robert and Mann dan memiliki topik yang berbeda dengan penelitian kami, yaitu topik penelitian kami makan bergizi gratis, sedangkan dari penelitian terdahulu menggunakan topik COVID-19. Lalu pada penelitian ke-9 yaitu kebijakan vaksinasi di Indonesia dalam framing pemberitaan media online. Lalu untuk persamaannya terdapat pada sama-sama membahas mengenai framing kebijakan pemerintah dalam media online. Perbedaan terdapat pada objek penelitian yang berbeda, yaitu penelitian terdahulu tidak berfokus pada program makan bergizi gratis, serta menggunakan model Zongdang dan Kochiski. Dan penelitian ke-10 berjudul Analisis Framing pada media online okezone.com dan Tribun News dalam pemberitaan wacana New Normal di tengah pandemi COVID-19 di Indonesia. Keduanya sama-sama menggunakan analisis framing dalam melihat konstruksi berita media online. Perbedaannya terdapat pada topik yang dibahas. Penelitian kami membahas mengenai program makan bergizi gratis, sedangkan penelitian terdahulu membahas mengenai COVID-19 dan juga media yang digunakan. Penelitian terdahulu menggunakan portal media okezone.com dan juga tribunnews.com, sedangkan penelitian kami menggunakan tempo.co. Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah saya sebutkan, terdapat kesimpulan bahwa sebagian besar penelitian framing berfokus pada analisis pemberitaan terhadap isu sosial, kebijakan publik, dan krisis kesehatan. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa media memiliki peran penting untuk membentuk realitas melalui proses seleksi dan juga penggunaan bahasa serta sudut pandang tertentu. Namun, penelitian yang secara khusus membahas framing kasus keracunan program makan bergizi gratis, khususnya pada media online Tempo, masih banyak belum bisa ditemukan. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan pendekatan framing seperti model Robert and Mann dan juga Pan Kochiski. Sedangkan penelitian ini akan menggunakan pendekatan dari Murray-Edelman yang menekankan pada aspek kategorisasi, penggunaan bahasa, dan perspektif. Dan oleh karena itu, penelitian ini akan dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian 2.3 yaitu teori. Pada bagian teori, kami pisahkan dari 2.3.1 yaitu teori framing secara general.
Framing sendiri pada dasarnya itu merujuk pada cara media menyajikan suatu peristiwa melalui proses penceritaan atau yang biasa kita kenal dengan proses storytelling. Cara pandang media terhadap realitas itu akan tercermin dalam bagaimana peristiwa tersebut dikonstruksi menjadi suatu berita. Dengan demikian, analisis framing digunakan untuk melihat bagaimana media itu membentuk dan juga mengemas realitas, serta bagaimana suatu peristiwa dipahami dalam suatu pemberitaan. Hal ini menunjukkan bahwa berita yang diterima khalayak itu tidak serta-merta hanya berupa fakta, tapi juga hasil dari proses pemilihan dan juga penekanan pada aspek tertentu yang telah dilakukan oleh media. Lebih tepatnya, framing menjelaskan bahwa penyajian informasi itu berpengaruh terhadap bagaimana cara khalayak nanti akan memaknai suatu isu. Framing dapat dipahami sebagai kerangka yang digunakan untuk menyusun dan mengorganisasi pesan. Dalam praktiknya, media menyampaikan informasi melalui konteks tertentu guna mempermudah pemahaman, sekaligus dapat membatasi sudut pandang karena hanya menonjolkan bagian tertentu yang telah dipilih dari suatu realitas. Oleh karena itu, framing sendiri tidak hanya berperan dalam penyampaian informasi, tetapi juga membentuk interpretasi dan persepsi publik terhadap suatu realitas atau suatu peristiwa. Konsep framing sendiri dikembangkan juga oleh Erving Goffman yang melihat bahwa framing itu adalah proses bagaimana realitas sosial itu dibingkai melalui sudut pandang tertentu. Dan menurut Goffman juga, framing itu cara untuk mengarahkan individu dalam memahami suatu peristiwa melalui proses seleksi, penonjolan, serta penekanan aspek tertentu, sehingga terbentuk cara pandang yang spesifik terhadap suatu realitas. Lalu, pada 2.3.2, kita turunkan teori menjadi teori framing Murray-Edelman. Dalam konteks analisis framing media, pendekatan dari Murray-Edelman digunakan untuk memahami bagaimana media mengonstruksi realitas melalui bahasa dan simbol. Edelman menekankan bahwa realitas sosial yang disajikan dalam media bukanlah suatu yang bersifat objektif, melainkan hasil dari proses interpretasi yang dibentuk melalui komunikasi. Menurut Edelman sendiri, media mengonstruksi makna melalui proses kategorisasi, yaitu pengelompokan suatu peristiwa ke dalam kategori tertentu, seperti krisis, masalah kebijakan, atau peristiwa biasa. Kategorisasi ini dapat memengaruhi bagaimana cara publik memahami suatu isu, karena pada setiap kategori membawa implikasi makna yang berbeda. Selain itu, terdapat penggunaan bahasa dan simbol dalam pemberitaan yang berperan penting dalam membentuk persepsi publik. Pilihan kata dan istilah yang digunakan dalam media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun makna tertentu pada suatu peristiwa yang sedang dilaporkan. Lebih lanjut juga, framing menurut Murray-Edelman berkaitan dengan persepsi yang digunakan media dalam menyajikan berita. Perspektif ini mencakup sudut pandang, pemilihan aktor, serta narasi yang dibangun dalam pemberitaan. Dalam konsep political spectacle, Edelman menjelaskan bahwa realitas yang ditampilkan media seringkali merupakan konstruksi yang membentuk perhatian dari opini publik. Dengan demikian, teori framing Murray-Edelman digunakan untuk penelitian ini menganalisis bagaimana media, khususnya Tempo, membingkai kasus keracunan makan bergizi gratis melalui aspek kategorisasi, penggunaan bahasa, dan perspektif. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi bagaimana peristiwa diklasifikasikan ke dalam makna tertentu. Selanjutnya, kita akan masuk pada bagian 2.4, yaitu bagian variabel. Variabel dalam penelitian ini sendiri adalah berita. Yang dapat kita pahami bahwa berita sendiri adalah sebuah sajian milik media massa mengenai peristiwa aktual yang dianggap menarik dan memiliki nilai yang penting bagi masyarakat untuk diketahui serta dirasa perlu mendapatkan perhatian lebih. Namun, dalam prosesnya, berita itu tidak bisa sepenuhnya bersifat universal atau netral, karena berita sendiri itu merupakan hasil konstruksi dari suatu media. Sebelum disebarluaskan ke masyarakat, berita sendiri melalui proses seleksi, penentuan sudut pandang, serta penyusunan informasi. Oleh karena itu, berita sendiri tidak hanya menyampaikan fakta, tapi juga membentuk cara pandang khalayak terhadap satu peristiwa. Dalam perspektif framing, berita dipahami sebagai hasil konstruksi realitas yang dibentuk melalui proses komunikasi. Menurut Murray-Edelman, realitas sosial yang ditampilkan dalam media tidak bersifat objektif, melainkan dibangun melalui penggunaan bahasa, simbol, dan cara media mengelompokkan suatu peristiwa. Dengan demikian, berita tidak hanya merepresentasikan kejadian, tetapi juga membentuk makna tertentu yang dapat memengaruhi pemahaman dari khalayak terhadap suatu isu. Selanjutnya, berdasarkan pendekatan tersebut, analisis terhadap berita dalam penelitian ini difokuskan pada 3 dimensi utama. Yang pertama,
Kategorisasi yaitu cara media mengelompokkan suatu peristiwa ke dalam kategori tertentu yang mengaruhi makna yang dibangun. Edelman menjelaskan bahwa kategori yang digunakan dalam wacana publik tidak bersifat netral, melainkan memiliki implikasi tertentu dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu isu. Analisis pada dimensi ini mencakup bagaimana isu keracunan MBG atau makan bergizi gratis dikategorikan sebagai masalah kesehatan publik atau kebijakan, bagaimana kasus definisikan sebagai insiden lokal atau masalah nasional, serta bagaimana media mengelompokkan aktor seperti korban, pemerintah, dan lembaga terkait dalam konstruksi masalah. Lalu yang kedua, penggunaan bahasa atau simbol yang berkaitan dengan pemilihan kata atau istilah serta simbol dalam pemberitaan. Menurut Edelman, bahasa memiliki peran penting dalam membentuk realitas karena dapat menciptakan makna tertentu dalam mengaruhi cara pandang politik. Selanjutnya yang ketiga, yaitu dimensi perspektif, yaitu sudut pandang yang digunakan oleh suatu media dalam menyajikan suatu peristiwa. Perspektif ini mencakup pemilihan aktor, narasi yang dibangun, serta kecenderungan sikap media terhadap isu yang mereka pilih untuk diberitakan. Edelman menekankan bahwa realitas yang ditampilkan dalam media seringkali merupakan bagian dari political spectacle, di mana penyajian isu dirancang untuk membentuk perhatian dan opini publik. Dengan demikian, ketiga dimensi dari variabel tersebut digunakan untuk menganalisis bagaimana berita itu tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mengonstruksi realitas dan membentuk persepsi publik terhadap kasus keracunan makan bergizi gratis atau MBG. Baik, selanjutnya kita beranjak ke bab 3, yaitu metode penelitian. Dari bab 3 ini kami turunkan dari 3.1 hingga 3.9. 3.1 dimulai dengan paradigma penelitian. Pemilihan paradigma penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin mengkaji bagaimana media mengkonstruksi realitas melalui proses framing. Yang artinya, paradigma yang kami pilih adalah paradigma konstruktivisme. Dalam hal ini, pemberitaan mengenai kasus keracunan program makan bergizi gratis di Tempo.co tidak dipandang sebagai representasi objektif dari peristiwa, melainkan sebagai hasil pemaknaan yang dibentuk melalui proses seleksi, penonjolan, dan interpretasi terhadap sebuah fakta. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai landasan dalam memahami realitas sosial. Paradigma konstruktivisme memandang bahwa realitas tidak bersifat objektif dan tunggal, melainkan dibentuk melalui proses konstruksi sosial yang melibatkan interpretasi, pengalaman, serta interaksi manusia. Dalam konteks media massa, realitas yang disajikan dalam berita merupakan hasil konstruksi yang dipengaruhi oleh sudut pandang, nilai, serta kepentingan dari suatu media. Sejalan dengan itu, pendekatan analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Murray Edelman yang menekankan bahwa sebuah realitas sosial dibangun melalui simbol, bahasa, dan kategorisasi tertentu yang membentuk persepsi publik. Oleh karena itu, paradigma konstruktivisme dianggap relevan untuk digunakan dalam penelitian ini karena membantu untuk memahami media, tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk makna dan realitas sosial di tengah masyarakat. Selanjutnya 3.2, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis pendekatan interpretatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna di balik pemberitaan. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali bagaimana realitas sosial dikonstruksi dan direpresentasikan di dalam teks berita. Pendekatan interpretatif dalam penelitian ini digunakan untuk menafsirkan makna yang terkandung dalam pemberitaan kasus keracunan program makan bergizi gratis di Tempo.co. Peneliti tidak hanya melihat isi berita secara tekstual, tetapi juga menganalisis bagaimana bahasa, simbol, dan struktur narasi digunakan untuk membentuk pemahaman tertentu di kalangan masyarakat. Jadi sejalan dengan paradigma konstruktivisme sebelumnya, pendekatan ini memandang bahwa makna dalam teks media tidak bersifat tunggal, melainkan dapat ditafsirkan berdasarkan konteks, sosial, dan sudut pandang tertentu. Oleh karena itu,
pendekatan kualitatif interpretatif dianggap sesuai untuk mengkaji analisis framing, khususnya dengan menggunakan perspektif Murray Edelman yang menekankan pada peran simbol, bahasa, dan kategorisasi dalam membentuk realitas sosial. Pada 3.3 metode penelitian ini menggunakan metode analisis framing untuk mengkaji bagaimana media mengkonstruksi realitas melalui pemberitaan. Analisis framing merupakan metode yang digunakan untuk melihat bagaimana suatu peristiwa dipahami, dikemas, dan disajikan oleh media melalui proses seleksi, penonjolan, serta penafsiran terhadap fakta. Dalam penelitian ini, analisis framing yang digunakan merujuk pada pemikiran Murray Edelman yang menekankan bahwa realitas sosial dibentuk melalui bahasa, simbol, kategorisasi, serta perspektif tertentu. Dengan demikian, realitas yang ditampilkan di media itu tidak bersifat netral, melainkan merupakan hasil rekonstruksi yang dapat membentuk makna dan persepsi publik. Jadi melalui metode ini kami menganalisis bagaimana pemberitaan kasus keracunan program makan bergizi gratis di portal media online tempo.co dikonstruksi sebagai realitas sosial. Analisis bahasa dan simbol serta perspektif atau sudut pandang media dalam menyajikan peristiwa. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi 3 aspek utama. Yang pertama yaitu kategorisasi isu, penggunaan bahasa dan simbol, serta perspektif atau sudut pandang media dalam menyajikan peristiwa. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada isi berita secara tekstual, tetapi juga pada bagaimana makna dibentuk melalui pemilihan kata, pengelompokan isu, dan sudut pandang yang digunakan dalam pemberitaan. Berikut ada tabel 3.1 yaitu tabel operasional konsep kami. Konsep kami ini adalah framing media dengan variabel berita sebagaimana judul dari penelitian kami dengan dimensi yang diturunkan menjadi 3 dimensi. Yang pertama ada kategorisasi, yang kedua ada penggunaan bahasa atau simbol, dan yang ketiga ada perspektif. Ketiga dimensi ini kami turunkan berdasarkan buku dari Murray Edelman yaitu Constructing the Political Spectacle. Yang pertama kategorisasi ini terdapat pada bab 2 halaman 17. Yang kedua penggunaan bahasa atau simbol terdapat di bab 6 halaman 103 hingga 108. Serta yang ketiga perspektif ini terdapat di bab 2 yaitu halaman 29 dan bab 7 halaman 129. Dari ketiga dimensi ini kami turunkan lagi menjadi beberapa indikator. Untuk indikator dari dimensi kategorisasi, ini kami turunkan menjadi 4 indikator. Yang pertama adalah bagaimana isu dikategorikan sebagai masalah kesehatan publik atau masalah kebijakan. Yang kedua adalah pendefinisian kasus sebagai insiden lokal atau masalah nasional. Yang ketiga adalah pengelompokan aktor, misalnya korban, pemerintah, atau lembaga dalam konstruksi masalah ini. Yang keempat adalah penempatan fenomena, baik sebagai krisis atau kejadian atau program yang bermasalah. Pada dimensi kedua, ini kami turunkan menjadi 4 indikator. Yang pertama adalah pemilihan diksi dan simbol. Yang kedua, bahasa membentuk sebuah makna, baik makna positif atau negatif ataupun netral. Yang ketiga, bahasa sebagai alat yang membentuk persepsi publik. Serta yang keempat, narasi yang terbentuk dari pemilihan kata atau diksi yang digunakan oleh media tersebut. Selanjutnya pada dimensi terakhir yakni dimensi perspektif, kami turunkan menjadi 5 indikator. Yang pertama adalah sudut pandang media terhadap sebuah fenomena. Dalam konteks ini yaitu fenomena keracunan makanan bergizi gratis. Yang kedua adalah aktor yang ditonjolkan dalam berita tersebut. Yang ketiga adalah realitas sebagai political spectacle, isu publik yang dikonstruksi. Yang keempat, narasi dominan, krisis kesehatan, kritik kebijakan atau legitimasi. Yang kelima adalah perbedaan framing berdasarkan perspektif.
Sumber data yang kami ambil untuk bahan objek penelitian sini ada 3 berita. Yang pertama itu mengenai guru, ibu hamil, dan ibu menyusui keracunan program makanan bergizi gratis di Majen. Yang kedua ada penjelasan kepala BGN soal naiknya kasus keracunan MBG. Dan berita yang ketiga ini ada dari korban keracunan MBG per Januari 2026. Selanjutnya kita masuk ke 3.4, yaitu teknik penentuan objek penelitian kami. Teknik penentuan objek penelitian dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan objek secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian kami. Objek penelitian berupa teks berita mengenai kasus keracunan program makan bergizi gratis yang dipublikasikan oleh portal media online tempo.co. Pemilihan berita didasarkan pada kriteria sebagai berikut. Di antaranya ada 4 kriteria. Yang pertama adalah berita yang secara khusus membahas kasus keracunan program makan bergizi gratis. Yang kedua, berita yang memiliki kelengkapan struktur, yaitu dari judul, lead, dan badan berita. Yang ketiga, berita yang secara resmi dipublikasikan melalui portal media online tempo.co. Serta yang terakhir, berita yang dipublikasikan dalam periode Januari hingga Maret 2026. Periode ini dipilih karena pada rentang waktu tersebut terjadi peningkatan kasus keracunan yang signifikan di berbagai daerah sehingga isu ini menjadi perhatian publik dan mendapatkan intensitas pemberitaan yang tinggi di media. Dengan demikian, teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan mendalam sesuai dengan kebutuhan analisis. Berikut ada gambaran dari tabel objek penelitian kami. Berita pertama, sebagaimana yang tadi disebutkan, yaitu soal ibu hamil, guru, dan ibu menyusui keracunan MBG di Majen. Berita kedua mengenai penjelasan kepala BGN soal naiknya kasus keracunan MBG. Dan berita ketiga yaitu laporan JPPI ada 1.242 korban keracunan MBG per Januari 2026. Tanggal perilisan dari berita pertama yaitu 14 Januari 2026. Tanggal perilisan dari berita kedua yaitu 31 Januari 2026. Dan tanggal perilisan dari berita ketiga yaitu 13 Januari 2026. Ketiga tanggal perilisan ini masih sejalan dengan periode kriteria objek penelitian kami. Tema dari berita pertama yaitu keracunan pangan, berita kedua evaluasi program, dan berita ketiga kritik tata kelola. Keterangan gambaran besar dari berita pertama yang pertama adalah insiden spesifik dan dampak pada kelompok rentan. Pada berita kedua, ini adalah respon resmi dari dan janji evaluasi dari otoritas terkait yaitu kepala BGN. Yang ketiga yaitu kritik sistemik atas kegagalan produk dan tuntutan penghentian sementara program makan bergizi gratis. Selanjutnya di sini ada tabel 3.3 yaitu kriteria pemilihan sampel. Kriterianya yang pertama adalah relevansi isu, kelengkapan unsur, sumber media, dan periode waktu. Beranjak ke 3.5 yaitu keabsahan data. Penelitian ini menggunakan uji keabsahan data melalui teknik credibility atau kredibilitas untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dapat dipercaya dan sesuai dengan realitas yang diteliti. Kredibilitas dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan memastikan bahwa proses pengumpulan dan analisis data dilakukan secara sistemis serta mendalam. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas dilakukan melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan beberapa berita mengenai kasus keracunan program makan bergizi gratis yang dipublikasikan oleh tempo.co. Selain itu, kami juga melakukan ketekunan pengamatan dengan membaca dan menganalisis data secara berulang untuk menjaga konsistensi dalam proses interpretasi, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Selanjutnya ada 3.6, yaitu coding. Coding merupakan sebuah proses menelaah dan menguji data sementah dengan cara memberikan label dalam bentuk kata, frasa, atau kalimat pada bagian-bagian tertentu dari data. Jadi melalui proses ini, kami dapat mengidentifikasi pola dan makna yang terkandung dalam teks berita untuk kepentingan analisis. Dalam penelitian ini, coding dilakukan terhadap teks berita kasus keracunan program makan bergizi gratis yang dipublikasikan oleh Tempo.co. Dengan mengidentifikasi unsur framing yang terkandung dalam pemberitaan, proses coding dilakukan melalui tahapan yang pertama adalah open coding, yang kedua adalah axial coding, dan yang ketiga adalah selective coding untuk menemukan pola makna dalam data. Kategori coding dalam penelitian ini mengacu pada tabel operasional kami, yaitu meliputi kategorisasi isu, yang kedua penggunaan bahasa dan simbol, dan yang ketiga perspektif media. Jadi melalui proses ini, kami dapat menginterpretasikan bagaimana realitas dikonstruksi dalam pemberitaan sesuai dengan pendekatan analisis, framing, Murray Edelman. Berikut adalah contoh tabel 3.4, contoh coding analisis framing Murray Edelman. Yang pertama ada judul berita, kutipan teks, kategorisasi isu, bahasa dan simbol, dan perspektif. Selanjutnya kita beranjak ke 3.7, yaitu strategi penelitian. Strategi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis teks media untuk memahami bagaimana realitas dikonstruksikan dalam pemberitaan. Penelitian kualitatif menekankan pada upaya bagaimana fenomena secara mendalam dengan memperhatikan makna, konteks, serta melatar belakangi suatu peristiwa, sehingga memungkinkan peneliti untuk menangkap bagaimana realitas dibentuk dan dimaknai dalam teks media. Dalam penelitian ini, strategi yang digunakan diarahkan pada kajian terhadap teks berita keracunan program makan bergizi gratis yang dipublikasikan oleh Tempo.co. Analisis dilakukan dengan melihat bagaimana media memilih dan menonjolkan isu menggunakan bahasa tertentu, serta menyusun narasi dalam pemberitaan. Jadi dengan demikian fokus penelitian ini tidak hanya pada isi berita secara permukaan, tapi juga pada proses konstruksi makna yang terjadi di dalamnya. Dan melalui strategi penelitian ini, kami berupaya mengidentifikasi pola framing yang digunakan dalam pemberitaan, sehingga dapat diketahui bagaimana suatu peristiwa dipresentasikan dan bagaimana makna tersebut berpotensi mempengaruhi persepsi publik. Oleh karena itu, strategi ini menjadi landasan dalam mengarahkan proses analisis sebelum dilakukan pengkajian lebih lanjut menggunakan metode analisis framing. Selanjutnya kami beranjak ke 3.8, yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan cara memperoleh data dari berbagai dokumen atau catatan peristiwa yang telah terjadi. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, gambar, maupun karya-karya tertentu yang memiliki nilai informasi. Dalam bentuk tulisan, dokumen dapat berupa catatan harian, riwayat hidup, cerita biografi, serta berbagai dokumen resmi seperti peraturan atau kebijakan. Pada penelitian ini, teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa teks berita terkait kasus keracunan program makan bergizi gratis yang dipublikasikan oleh Tempo.co dalam periode Januari hingga Maret 2026. Data yang dikumpulkan berupa artikel berita yang relevan dengan fokus penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara mengakses, membaca, dan mengarsipkan berita yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya, berita yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi unsur-unsur framing, yaitu kategorisasi isu, penggunaan bahasa dan simbol, serta perspektif media dalam pemberitaan. Pada subbab terakhir di bab 3, yaitu 3.9 metode analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan analisis framing. Analisis data dilakukan secara bertahap sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis teks berita terkait kasus keracunan program makan bergizi gratis yang dipublikasikan oleh Tempo.co untuk mengidentifikasi bagaimana realitas dikonstruksi dalam pemberitaan. Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah reduksi data dengan memilih dan memfokuskan data
yang relevan sebagaimana kriteria objek penelitian yang disebutkan tadi. Selanjutnya yang kedua adalah penyajian data dengan menyusun data dalam bentuk tabel coding berdasarkan kategorisasi isu, penggunaan bahasa dan simbol, serta perspektif media. Dan yang terakhir, yaitu penarikan kesimpulan, yaitu menginterpretasikan pola framing yang muncul dalam pemberitaan. Tahapan ini mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Matthew B. Maltz dan Michael Hoberman. JPPI, ada 1.242 korban keracunan makan bergizi gratis per Januari 2024. JPPI sendiri menyebut total korban keracunan MBG sejak 2025 hingga awal 2026 mencapai 21.254 orang. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat 1.242 orang menjadi korban keracunan makan bergizi gratis sepanjang Januari 2026. Secara kumulatif, JPPI menyebut total keracunan MBG sejak 2025 hingga 2026 awal mencapai 21.254.000 orang. Data tersebut disampaikan oleh Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, yang menanggapi kembali munculnya kasus keracunan MBG di berbagai daerah pada awal tahun ini. Ubaid sendiri menilai rangkaian peristiwa keracunan itu terjadi dan menjadi peringatan yang serius bagi pemerintah dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurutnya, tingginya jumlah korban menunjukkan bahwa program tersebut masih dijalankan secara terburu-buru tanpa standar keamanan pangan yang memadai. Ini adalah lonceng bahaya yang membuktikan bahwa program MBG hingga saat ini masih kejar tayang tanpa standar keamanan yang jelas, kata Ubaid saat dihubungi pada Selasa 13 Januari 2026. Ia mempertanyakan komitmen negara dalam melindungi keselamatan anak-anak melalui program tersebut. Ubaid menegaskan, JPPI menuntut pemerintah menghentikan praktik pelaksanaan MBG yang beresiko terhadap keselamatan para siswa. Bagaimana mungkin program negara justru menjadi ancaman nyawa bagi siswa? Kami menuntut pemerintah berhenti menjadikan anak-anak sebagai tumbal proyek ceroboh tanpa keamanan pangan dan perlindungan anak yang jelas, ujarnya. Sebelumnya, sebanyak 50 orang terkonfirmasi mengalami keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis di Kabupaten Maneje, Sulawesi Barat. Berdasarkan data dari tim surveillance Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Barat, saat ini ada 40 orang yang masih dirawat di puskesmas setempat. Tim survei lain dan Dinas Kesehatan setempat mengatakan saat ini rata-rata korban yang keracunan adalah berusia balita. Belum terkonfirmasi apakah ada korban ibu hamil di antara 50 korban keracunan tersebut. Kami masih cek kembali untuk validasinya, katanya. Di daerah lain, pemerintah Jawa Tengah turut merilis data terkini jumlah korban keracunan MBG. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, hingga Selasa Januari 2026 pukul 6 WIB, jumlah korban keracunan MBG adalah 803 orang. Sebanyak 688 orang dinyatakan sembuh dan 115 orang lainnya dinyatakan masih dirawat. Sekretaris Dewan Daerah Jawa Tengah Sumarno mengatakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah masih menelusuri sumber dugaan keracunan. Mengasesmen penyebabnya secara detail, katanya. Pada Selasa Januari 13 tahun 2026, Sumarno menyebut evaluasi difokuskan pada aspek waktu pengolahan makanan serta penerapan standar higienitas, dan juga Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sedang berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional. Baik, selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Kita masuk ke 4.1 yaitu hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, ini tuh menunjukkan bahwa berita Tempo.co yang menyoroti tingginya jumlah korban keracunan MBG yaitu 1.242 orang dalam 1 bulan dan lebih dari 21.000 secara kumulatif. Pemberitaan ini tidak hanya menyajikan data, tapi juga memuat kritik terhadap pelaksanaan program serta penggunaan istilah yang menekankan kondisi kritis. Pada 4.2 pembahasan, ini menunjukkan bahwa pemberitaan telah melalui proses framing, di mana fakta disusun, ditekan, dan ditampilkan dengan cara tertentu
sehingga membentuk makna bahwa program MBG bermasalah. Masuk ke 4.2.1 yaitu dimensi kategorisasi isu. Kasus keracunan ini tidak hanya dikategorikan sebagai masalah kesehatan, tetapi sebagai masalah kebijakan pemerintah. Isu juga diperluas menjadi skala nasional dengan menampilkan jumlah korban besar dan kejadian di berbagai daerah. Nanti kita turun lagi ke 4.2.1.1 yaitu jenis isu. Isu ini telah bergeser kembali dari masalah kesehatan menjadi kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program MBG. Selanjutnya pada 4.2.1.2 yaitu skala isu, kasus dibingkai sebagai masalah nasional melalui data korban yang besar dan tersebar di berbagai wilayah. Selanjutnya pada 4.2.1.3 yaitu pengelompokan aktor. Aktor dibagi menjadi korban, pemerintah, dan JPPI sebagai pihak mengkritik dengan peran yang tidak netral. Pada 4.2.1.4 yaitu penempatan isu, peristiwa ditempatkan sebagai krisis melalui istilah seperti lonceng bahaya dan ancaman nyawa. Selanjutnya kita beranjak ke 4.2.2 yaitu dimensi penggunaan bahasa dan simbol. Pada dimensi ini, bahasa dalam berita digunakan secara strategis untuk membentuk makna dan persepsi publik terhadap program MBG. Selanjutnya kita turun ke 4.2.2.1 yaitu pemilihan diksi dan simbol. Pada pemberitaan ini digunakan kata-kata emosional seperti keracunan, korban, dan tumbal untuk memperkuat kesan bahaya. Pada 4.2.2.2 yaitu bahasa menentukan makna. Bahasa yang digunakan membentuk makna bahwa program dijalankan tanpa kesiapan yang matang. Pada 4.2.3 angka korban digunakan yaitu bahasa sebagai alat persepsi. Angka korban ini digunakan untuk memperkuat persepsi bahwa masalah berskala besar dan merupakan masalah yang serius. Selanjutnya kita lanjut ke 4.2.2.4 yaitu narasi dari pemilihan kata. Narasi yang terbentuk mengarah pada kritik dan tuntutan evaluasi terhadap program. Lanjut ke 4.2.3 yaitu dimensi perspektif, yang mana perspektif media cenderung kritis terhadap pemerintah dan mempengaruhi cara publik memahami isu. Pada 4.2.3.1 yaitu perspektif media menyoroti kelemahan kebijakan dan mengarahkan pembaca pada kritik terhadap program MBG. Selanjutnya pada 4.2.2 yaitu aktor yang ditonjolkan. JPPI sebagai pihak pengkritik lebih dominan dibandingkan pemerintah. Lanjut ke 4.2.3.3 yaitu political spectacle. Isu dikonstruksi sebagai fenomena besar dan dramatis melalui angka dan simbol. Lanjut ke 4.2.3.4 yaitu narasi dominan. Narasi yang muncul adalah krisis dan kritik terhadap kebijakan program makan bergizi gratis. Selanjutnya ke indikator terakhir yaitu 4.2.3.5 yaitu perbedaan framing. Di berita ini ada perspektif pemerintah tetapi tidak dominan dibandingkan dengan kritik yang ada. Selanjutnya kita beranjak ke subbab selanjutnya yaitu 4.3 keabsahan data. Keabsahan data dijaga melalui pembacaan mendalam, triangulasi teori, penggunaan kutipan langsung, serta proses coding yang sistematis. Pada 4.4 coding, hasil coding menunjukkan bahwa pemberitaan cenderung membingkai isu sebagai krisis kebijakan dengan bahasa emosional dan dominasi perspektif yang kritis. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 5 yaitu bab terakhir, bab kesimpulan. Kita masuk ke bab kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian dan juga pembahasan mengenai framing pemberitaan Tempo.co terkait kasus keracunan dalam program MBG, dapat disimpulkan bahwa berita ini tidak hanya menjadikan fakta secara deskriptif, tapi juga mengonstruksi realitas sosial melalui proses framing yang melibatkan kategorisasi isu, penggunaan bahasa dan simbol, serta perspektif. Pada dimensi kategorisasi isu, pemberitaan menunjukkan bahwa kasus keracunan tidak diposisikan semata-mata sebagai masalah kesehatan publik, melainkan dikonstruksi sebagai persoalan kebijakan. Hal ini terlihat dari bagaimana peristiwa dikaitkan dengan tanggung jawab pemerintah dalam pelaksanaan program MBG. Selain itu juga, isu diperluas dari insiden lokal menjadi masalah nasional melalui penyajian jumlah korban dalam skala besar serta penyebutan kejadian di berbagai daerah. Pengelompokan aktor dalam berita turut memperjelas relasi antara kebijakan dan juga dampaknya, di mana korban ditempatkan sebagai pihak yang dirugikan, serta pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab, serta JPPI sebagai aktor yang melakukan kritik. Selanjutnya, penggunaan istilah seperti lonceng berbahaya dan juga ancaman nyawa menunjukkan bahwa peristiwa ditempatkan sebagai hal yang krisis, sehingga memperkuat kesan urgensi terhadap isu tersebut. Nah, pada dimensi selanjutnya, yaitu dimensi penggunaan bahasa dan simbol, pemberitaan memperlihatkan
bahwa bahasa berperan aktif dalam membentuk makna. Pemilihan diksi seperti keracunan, korban, dan juga tumbal menunjukkan adanya penggunaan bahasa yang kuat serta emosional, yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun kesan tertentu. Selain itu, penggunaan angka korban dalam jumlah besar berfungsi sebagai simbol yang memperkuat persepsi publik mengenai skala dan tingkat keparahan dari masalah itu sendiri. Bahasa yang digunakan juga secara konsisten membentuk makna negatif terhadap program MBG, terutama melalui ungkapan yang menunjukkan ketidaksiapan dalam pelaksanaan program. Kombinasi antara pemilihan kata dan juga struktur penyajian informasi menghasilkan narasi yang mengarah pada kritik terhadap kebijakan serta tuntutan evaluasi terhadap program. Sementara itu, pada dimensi perspektif, pemberitaan menunjukkan kecenderungan sudut pandang yang kritis terhadap pemerintah. Hal ini terlibat dari dominasi pernyataan dari JPI sebagai aktor yang mengkritik. Sementara itu, pihak pemerintah hanya muncul dalam konteks penjelasan teknis yang terbatas. Selain itu juga, pemberitaan juga mengkonstruksi realitas sebagai political spectacle, sebagai penggunaan angka korban dan istilah simbolik yang menarik perhatian publik. Narasi yang dominan dalam berita adalah narasi krisis dan kritik terhadap kebijakan, yang memperluas kesan bahwa program MBG menghadapi permasalahan yang serius. Meskipun terdapat sudut pandang dari pemerintah, porsinya tidak cukup untuk menyeimbangkan framing yang telah terbentuk. Dan secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa framing dalam pemberitaan Tempo.com mengenai kasus keracunan MBG cenderung mengarah kepada konstruksi isu mengenai krisis kebijakan politik. Hal ini terbentuk melalui keterkaitan antara kategorisasi isu, penggunaan bahasa yang lebih bernuansa negatif, serta perspektif media yang didominasi oleh sudut pandang kritis. Dengan demikian, media itu tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga aktor yang membentuk cara pandang publik terhadap suatu kebijakan. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, baik bagi media, pemerintah, maupun peneliti selanjutnya. Yang pertama, bagi media massa, diharapkan dapat menyajikan pemberitaan yang lebih seimbang, dengan memberikan ruang yang proporsional bagi berbagai sudut pandang, termasuk dari pihak pemerintah sebagai pelaksana kebijakan. Hal ini penting agar publik dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh dan tidak hanya didominasi oleh satu perspektif saja. Selain itu, penggunaan bahasa yang memiliki muatan emosional sebaiknya tetap dipertimbangkan terlebih dahulu atas dasar prinsip objektivitas agar tidak menimbulkan bias dalam pemaknaan. Yang kedua, bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis, khususnya pada aspek keamanan pangan serta kesiapan dalam implementasi. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan juga komunikasi publik agar informasi yang disampaikan dapat menyeimbangkan narasi yang berkembang di media. Dan yang ketiga, untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas, misalnya dibandingkan dengan framing dari berbagai media yang berbeda dan menggunakan pendekatan teori framing oleh tokoh-tokoh lain. Hal ini bertujuan agar kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana media mengonstruksi realitas sosial. Penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi secara akademis, tetapi juga dapat menjadi referensi dalam memahami peran media dalam membentuk opini publik terhadap suatu kebijakan. Terima kasih.